Kita akan membagikan untuk cara melatih diri sebagai seorang konten kreator. Perlu nggak sih kita melatih diri untuk menjadi seorang konten kreator? Ya perlulah. Untuk teman-teman semua, untuk menjadi seorang konten kreator itu memang diperlukan pelatihan. Pelatihannya di mana, Bang? Tempatnya di mana? Nah, untuk di daerah kita, khususnya di kampung-kampung kita ini memang tak ada pelatihannya. Tak ada pelatihan untuk menjadi seorang konten kreator. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, ya teruslah belajar. Banyak teori di YouTube ini untuk teman-teman itu menjadi seorang konten kreator. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, tak tahu caranya, tak tahu harus mulai dari mana, teman-teman itu bikin saja video, kemudian teman-teman upload saja. Mau upload di mana? Mau upload di Facebook atau di YouTube? Itu untuk teman-teman yang mau menjadi seorang konten kreator. Apa susahnya teman-teman itu bikin video? Ya sudah, teman-teman kalau pergi keluar bikin aja sorot kamera seperti itu, ya sudah masukin. Tak usah repot-repot. Itu namanya konten kreator pemula, tanpa editing, natural, apapun yang terjadi semua direkam. Itu kita sebagai seorang konten kreator pemula yang belum tahu apa-apa tentang dunia perkontenan. Jadi, seiring waktu berlalu, teman-teman itu kan mestinya belajar ya. Belajar, terus belajar. Hari ini teman-teman kontennya seperti itu. Esok perbaiki lagi. Mungkin ada perlu sedikit editing ya, yang perlu kita lakukan pada konten kita. Ya editing agak sedikit. Esoknya lagi perbaiki lagi, mungkin perlu ditambahkan narasi. Perlu kayaknya nih perlu ditambahkan narasi. Ya sudah ditambahkan narasi seperti itu. Teman-teman mau ngomong apa, ini orang seperti itu, ini orang seperti ini, terserah teman-teman mau tambahkan seperti apa. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman mencari guru menjadi seorang konten kreator, banyak gurunya di YouTube ini ya. Terlalu banyak guru untuk teman-teman mau belajar. Ini semua tergantung teman-teman mau belajar atau tidak, itu saja sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman mau belajar, gampang kok itu menjadi seorang konten kreator. Nggak ada susahnya, karena cuma bikin video kemudian upload. Apa susahnya? Gampang kan untuk menjadi seorang konten kreator. Tetapi seorang konten kreator yang cerdas, yang sukses, ini yang susah. Itu yang susah teman-teman. Kalau menjadi seorang konten kreator itu gampang, cuman seseorang konten kreator itu yang berkarakter, yang memiliki wawasan yang luas, seperti memiliki channel yang besar, itu yang susah sebenarnya menjadi seorang konten kreator. Susahnya kalau kita tidak mau belajar seperti itu. Tetapi kalau kita mau belajar, kita mau melewati proses untuk menjadi seorang konten kreator yang besar, insya Allah itu bisa teman-teman. Ada jalannya, yang penting kita nikmati aja, kita ikuti aja alur ceritanya itu seperti apa kita menjadi seorang konten kreator. Akan ada fase-fase ya yang eh, harus teman-teman lewati. Misalnya dari teman-teman itu menjadi seorang konten kreator yang ada di TikTok, hobinya dangdut atau goyang-goyang atau DJ. Itu kan eh, bisa ya, untuk teman-teman itu menjadi seorang konten kreator di sana. Tetapi kalau untuk di sana ya kita nggak, sampai sekarang ya belum ada yang dibayar, kecuali kita tuh udah live atau kita tuh berdagang di sana, itu mungkin kita mendapatkan penghasilan. Tapi kalau konten kreator atau kreator konten yang memproduksi konten, itu konten kita di sana tidak dibayar. Jadi paham ya untuk teman-teman. Kalau di FB atau di Facebook profesional itu kita dibayar bagi yang sudah monet, tapi yang belum ya belum dibayar. Di YouTube pun juga sama seperti itu. Kalau kita sudah monet, lah pasti dibayar lah. Kalau kita sudah monet, kita kan udah kerja ya, persyaratan yang diajukan kita kan udah penuhi, kita sudah diterima di perusahaannya gitu teman-teman. Jadi mestilah mereka bayar. Bayarnya berapa bang? Apa ada targetnya? Tidak. Untuk penghasilan kita di FB Pro ataupun di YouTube itu tidak ada batasannya. Ini tergantung kita semua. Kita mau berkarir atau mendapatkan lebih banyak, ya berkarirlah dengan sebagus mungkin, semenarik mungkin, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain
atau dengan hiburan yang bisa membuat orang lain suka kepada kita, atau dengan video lucu yang ya pokoknya teman-teman itu bisa-bisalah mencari ide untuk menjadi seorang konten kreator. Tak sulit menjadi seorang konten kreator. Yang sulit itu menjadi konten kreator yang besar, yang berwawasan, yang berpengalaman, yang mempunyai penghasilan besar. Itu yang sulit sebenarnya. Kalau untuk menjadi seorang konten kreator saja itu mudah. Cukup rekam video sambil lewat, ada orang mancing, rekam, itu sudah menjadi seorang konten kreator. Yang susahnya itu konten kreator yang cerdas, yang kreatif, yang mau berkarya, yang konsisten untuk eh, menjadi seorang konten kreator, itu yang susah sebenarnya. Kalau untuk menjadi konten kreator abal-abal seperti saya inilah tak susah. Gampang itu. Contohnya seperti ini. Di kebun tak ada orang, cakap-cakap sendiri, tak ada yang lihat. Kalau yang lihat malu aku, teman-teman ya. Tapi yang namanya konten edukasi memang seperti itulah ya. Konten edukasi memang kita tuh harus menghadap ke kamera. Kelihatan itu kita ngomongnya sendiri. Tetapi sebenarnya saya lagi ngomong sama teman-teman. Saya lagi berusaha eh, memberikan sesuatu yang mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Itu tujuan saya berdiri duduk di sini dan ngomong sendiri seperti ini di kebun. Bang, kok syutingnya di kebun terus? Ya, kalau di rumah itu kita itu membuat konten terlalu banyak kebisingan ya, banyak suara. Jadi kita tuh tak bebas lah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita itu tak terlalu luasa lah. Nanti didengar sama orang, sama tetangga. Maklumlah kita tinggal di kampung. Kalau kita nelpon atau bicara tuh orang orang udah biasa. Tapi kalau kita ngonten, apalagi orang tak tahu ya, kita itu seorang youtuber atau seorang konten kreator. Youtuber, youtuber yang tak ada gajinya. Ada gajinya teman-teman. Tetapi tak usahlah kita bahas masalah gaji. Kita itu kan bagaimana cara melatih diri untuk menjadi seorang konten kreator. Ya seperti itu. Teman-teman yang tak tahu harus mulai dari mana, bikinlah channel. Untuk bikin channel YouTube itu sudah aku buatkan videonya. Teman-teman bisa cek saja di sini untuk videonya sudah saya buatkan itu. Tapi setelah teman-teman itu membuat channel, apalagi yang harus dilakukan? Ya, teman-teman uploadlah, belajar menjadi seorang konten kreator. Nah, kalau sudah nanti terbiasa, kontennya sudah banyak, mulailah perbaiki kualitas kontennya. Untuk videonya mungkin perlu editing, untuk gambarnya mungkin kurang terang, ya diperterang gitu teman-teman. Jadi ya lakukanlah terus seperti itu dan carilah informasi sesuatu yang akan membuat teman-teman itu berkembang. Tetapi jangan informasi yang abal-abal, yang menjerumuskan. Teman-teman kan bisa berpikir apakah yang disampaikan orang itu betul atau salah. Teman-teman kan sudah bisa menilai. Jadi di YouTube itu semuanya tidak benar semua dan tidak juga salah semua. Ada yang benar, ada yang salah. Logikanya seperti kehidupan kita di dunia nyata. Ada orang itu yang baik, ada juga yang buruk. Nah, kalau teman-teman itu ingin sesuatu yang baik, ya ikutilah mereka yang baik-baik saja. Kemudian kalau memang mau ikuti yang buruk, sebaiknya jangan gitu teman-teman. Karena itu akan berdampak buruk juga untuk akun teman-teman berikutnya. Itu memang bukanlah contoh yang patut untuk ditiru. Begitu teman-teman. Jadi solusinya, kalau teman-teman sudah menjadi seorang konten kreator, kalau untuk langkah-langkah berikutnya ke fase-fase berikutnya itu nanti akan ada juga solusinya. Nah, untuk fase awalnya teman-teman itu cukup lakukan apa yang sudah saya sebutkan. Kalau teman-teman itu ingin menjadi seorang konten kreator, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu bikin bingung. Karena sekarang dunia itu sudah dunia digital. Apa-apa orang itu semua sudah megang HP. Jadi kesempatan kita sebagai konten kreator untuk menghasilkan cuan dari dunia digital. Karena seorang konten kreator itu juga adalah seorang yang pekerja keras. Mereka yang mau memberikan ide-ide kreatif mereka untuk orang lain. Itu bukankah suatu pekerjaan yang mulia untuk mereka yang membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tentunya. Dan selain dari itu,
teman-teman menjadi seorang konten kreator kalau sudah dimonetisasi juga bisa mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu bisa teman-teman gunakan, terserah mau digunakan sebagai apa. Itu keperluan kita masing-masing, tak perlu saya jelaskan di sini, nanti pusing pula teman-teman mendengarkannya. Jadi begitulah teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi seorang konten kreator, tak panjang-panjang, lakukan saja. Mulai saja upload video, jadilah seorang konten kreator. Jadilah seorang konten kreator yang sukses, yang kreatif, yang cerdas, yang memiliki penghasilan dan yang bisa membantu orang lain. Seperti itu. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Ini agak sedikit pendek ya untuk videonya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya untuk mendengarkan saya ngoceh-ngoceh di sini terus ya. Setiap hari saya ngoceh terus kerjaannya. Ya, itulah pekerjaan seorang konten kreator. Memang harus ngoceh setiap hari, kalau tidak seperti itu konten ini tidak akan ada di sini. Nah, oke teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.